Bismillahirrahmanirrahim. Kembali jumpa lagi dalam pembahasan presentasi dengan menggunakan Macromedia Flash. Kali ini kita akan membuat objek bergerak di dalam presentasi. Kita tahu kalau kita bikin twin di sini, maka objek bisa bergerak. Akan tetapi di sini untuk presentasi, maka kita gunakan frame-frame yang berhenti. Karena di sini kita kasih yaitu perintah stop. Maka bagaimana caranya untuk membuat objek yang bergerak? Marilah kita bikin. Yang pertama, kita nonaktifkan dulu tombol dan backgroundnya supaya kelihatan jelas. Oke, kita cuma menulis pada tulisan saja. Kita mau membuat yaitu roda yang berputar misalkan. Maka yang pertama kali kita bikin yaitu salib sumbunya ke atas dan ke samping. Oke. Setelah itu kita jadikan ini sebagai simbol. Maka kita pilih seperti ini. Kita tekan F8. Kita pilih movie clip di sini. Kita kasih nama misalkan roda. Oke. Inilah jadi simbol. Kemudian simbol ini bisa kita edit dengan cara kita klik 2. Maka di sini terlihat tulisan roda. Jadi masuk dalam movie clip yang bernama roda. Di sini kelihatan layer 1 berisi salib sumbu seperti ini. Kita mau bikin lingkaran pada layer kedua. Maka kita tambah layer lagi, sementara layer di bawahnya kita kunci. Kemudian kita bikin lingkaran di sini. Saya tekan shift biar betul-betul bulat. Kemudian saya pilih dan saya perkirakan ada di tengah. Otomatis dia mencari pusat lingkarannya. Kemudian saya taruh di sini. Oke. Kenapa dikasih salib sumbu? Supaya nanti kalau kita membuat lingkaran lagi, biar menaruhnya mudah di tengah, tepat di tengah. Saya bikin lingkaran lagi, satu lagi yang lebih kecil seperti ini. Kemudian saya pindahkan ke sini. Otomatis dia nge-glue, dia akan menempel pada pusatnya. Oke, mungkin ini terlalu besar, maka bisa kita edit di sini. Kita pilih di sini. Kita bisa modify, kemudian transform, kemudian di sini ada scale and rotate. Kita pilih scale and rotate karena di sini ada tombol shortcutnya, Ctrl Alt S. Oke. Kita diminta skalanya berapa. Misalkan kita ingin mengecilkan, maka kita pilih umpamanya 80% dari yang sebelumnya. Kita oke, maka dia lebih kecil. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kita yang kosong-kosong kita isi. Setelah itu kita mau membuat jari-jarinya roda ini. Maka saya pilih kotak. Misalkan ini sebagai jari-jarinya. Kita ambil sekian. Kemudian saya pilih di sini. Saya ambil kira-kira di tengah-tengahnya. Nah, kita lihat dia menempel, nge-glue di salib sumbu tadi.
Nah, saya lepas di sini. Kemudian saya klik kanan, copy. Kemudian saya klik kosong di sini, klik kanan, paste in place. Maka ada dua gambar yang bertumpuk di sini. Saya putar dia. Misalkan 45 derajat. Kemudian saya klik di sini kosong, paste in place lagi, saya putar 90 derajat. Klik kosong lagi, klik kanan, paste in place, saya putar lagi 270 derajat. Nah, kita lihat jari-jarinya sudah ada, nah, sudah lengkap. Kita tinggal menghilangkan garis-garis yang tidak kepakai. Saya perbesar sedikit. Di sini saya potong, maaf, pakai ini. Kita pilih, kita potong, dipilih, dipotong yang tidak kepakai. Nah, terus kemudian di sini juga mau saya potong. Ya, sudah. Kita lihat di sini sudah ada roda yang berjari-jari. Kemudian di sini fill-nya saya hilangkan supaya membentuk jari-jari roda. Oke. Jadilah gambar kita, yaitu gambar roda. Terus kemudian saya ingin roda ini berputar. Bagaimana caranya? Yang pertama, salib sumbunya tadi, salib sumbu ini bagaimana saya hilangkan dulu saja. Jadi ini dengan cara delete layer, kita hilangkan, yang ini yang kita tampilkan. Bagaimana supaya bisa berputar? Seperti yang lalu kita bahas. Maka kita kasih di sini yaitu keyframe. Keyframe, kemudian kita pilih semuanya dan kemudian kita putar. Misalkan mutarnya adalah 45 derajat. Ini karena tidak betul-betul tepat tengah ini. Saya putar 90 derajat saja. 90 derajat. Nah, kemudian kita lihat di sini dan di sini dia berputar 90 derajat. Tadi tidak betul-betul center ya. Nah, kemudian kita kasih motion twin. Kalau kita gerakkan dia tidak bergerak. Nah, di sini kita kembali putar ke sebelumnya. Misalkan di sini. Nah, maka kalau saya putar dia berputar seperti itu. Nah, ini kalau saya klik di scan 1, kembali lagi ke permulaan tadi. Jadi kita sudah punya yaitu roda, movie clip roda yang bisa bergerak. Coba kita jalankan, semuanya kita tampilkan. Control test movie. Halaman 1 belum ada, halaman 2, halaman 3, rodanya sudah berputar. Oke, kelihatannya di sini ada sedikit berhenti. Kenapa seperti itu? Tidak smooth gerakannya. Ini karena kalau saya klik double di sini, antara di sini dengan di sini, ini gambarnya adalah sama, sehingga ditampilkan 2 kali. Maka supaya kelihatan smooth, saya kurangi jadi 9 di sini. Saya kasih insert
keyframe, kemudian yang 10 saya hapus, remove frame. Nah, seperti ini. Maka kalau kita lihat lagi gerakannya, tes movie, halaman 1, halaman 2, halaman 3, maka gerakannya smooth. Oke. Ini bisa kita buat untuk gerakan-gerakan yang lainnya. Misalkan di sini saya perkecil sampai sekecil-kecilnya, misalkan seperti sekian saja. Maka ini pun juga bisa kita taruh di mana kita suka. Misalkan seperti ini. Halaman 3 ini saya ganti, misalkan saja judul atau daftar kebutuhan misalkan. Kemudian di sini saya copy, saya paste seperti ini. Saya tulis di sini misalkan saja beras. Saya klik kanan, paste lagi. Di sini saya tulis misalkan saja gula pasir. Seperti itu, klik kanan, paste lagi. Saya pindah ke bawah. Kemudian di sini minyak goreng misalkan. Nah, untuk menyusun seperti ini kita tidak bisa memberikan jarak yang betul-betul tepat. Maka supaya tepat kita bisa pakai line. Di sini ada line. Kita cari di sini. Ini adalah mengukur jarak yang sama, yang dilihat adalah tengah-tengahnya. Kalau ini adalah bawahnya, kalau ini adalah atasnya. Terserah kita mana yang kita pakai. Misalkan ini, maka yang diukur adalah batas atasnya. Kalau yang bawahnya seperti ini bawahnya. Maka jaraknya akan sama. Kemudian ini saya copy, saya paste di bawahnya. Saya taruh di sini. Saya paste lagi. Saya taruh di sini. Supaya lurus, maka saya kasih di sini. Ini adalah align horizontal center. Saya klik, maka tepat lurus. Kemudian jaraknya supaya sama, bisa saya klik ini. Nah, akhirnya jaraknya ketiganya sama. Oke, coba kita jalankan. Halaman 1, kalau saya perbesar ya. Halaman 2, halaman 3. Nah, daftar kebutuhan, beras, gula pasir, minyak. Di sini ada gambar yang bergerak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dicoba. Kalau sudah dipelajari, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan membuat suatu tombol yang interaktif. Misalkan di sini kalau kita tekan, maka ini timer berfungsi dan ini akan hidup. Bagaimana bisa berjalan seperti ini? Maka marilah kita buat. Kita yang lalu sudah mempelajari ini. Maka kita bikin lagi keyframe sebagai halaman berikutnya di sini. Insert keyframe. Kalau insert keyframe, berarti frame yang sebelumnya, yaitu frame ini akan di copy. Tapi kalau di sini insert blank keyframe, maka tidak di copy. Kenapa ini masih ada latar belakangnya? Karena latar belakangnya ada di layar di bawah. Seperti ini kosong, kita bisa isi. Oke, yang pertama kita bikin tombolnya dulu. Misalkan saja garisnya saya bikin hitam, tombolnya saya bikin merah.
ini. Saya bikin kotak. Kemudian bawahnya saya kasih garis seperti ini. Propertinya saya perbesar, ini garisnya. Saya naikkan biar agak tebal sedikit. Kemudian di sini saya ambil kira-kira di tengah. Otomatis dia akan naruh di tengah-tengah. Oke, terus kemudian tombol ini kalau ditekan dia turun. Kalau enggak, dia naik. Misalkan seperti itu. Kita membuat aplikasi, misalkan saja anggap di sini bola lampu. Seperti ini bola lampu. Nanti kalau dia dikasih listrik, maka dia nyala. Misalkan seperti itu. Sederhana saja. Kita lanjutkan saja seperti ini. Ini kabel minnya, misalkan seperti ini. Kemudian yang kelebihannya kita potong di sini. Kenapa saya lanjutkan? Karena supaya lurus ortogonal. Misalkan seperti ini saja. Nanti apabila saya klik, gimana bisa menyala misalkan. Maka ini selanjutnya kita pilih. Kemudian kita jadikan ini sebagai simbol. Kita tekan F8. Kita biarkan di movie clip. Kemudian kita tulis di sini misalkan lampu. Kasih nama lampu. Jadilah seperti ini. Bisa kita pindah-pindah. Kemudian kita klik double di sini. Artinya kita edit. Kemudian ini saya kasih jadikan simbol lagi. Saya F8. Ini adalah button. Misalkan tombol TB lampu, misalkan saja kasih nama, terserah kepada kita. Oke, seperti ini. Nah, di sini supaya tidak jalan, maka kita kasih perintah stop dulu. Actionnya di sini adalah stop. Stop seperti ini. Dan kemudian selanjutnya, apabila ini diklik, maka loncat ke berikutnya. Kita kasih di sini insert keyframe. Seperti ini. Nah, apabila di sini, ketika di frame pertama, maka dia apabila ditekan, maka akan loncat ke frame kedua. On release. On press, bisa juga on press. On press. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Go to and stop, atau bisa saja kita next frame, bisa saja. Next frame. Seperti ini. Kemudian kalau loncat ke frame kedua, ini adalah frame pertama. Frame kedua, kondisinya bagaimana ini dalam keadaan tertekan. Maka kita tarik ke bawah. Misalkan tertekan seperti ini. Ini tadi tidak lurus. Ya. Gak apa-apa lah, anggap lurus. Ya. Terus kemudian ketika tertekan lampunya menyala. Misalkan di sini kita kasih warna lain. Misalkan warnanya kita cari warna merah seperti ini, yang mana ini saya edit, saya perlebar seperti itu. Atau yang pertama ketika di sini, ini aja yang warnanya yang saya ganti.
Warnanya saya ganti hitam seperti ini. Kalau pas di sini dia nyala, warnanya akan memerah, menyala misalkan. Atau warnanya kekuning-kuningan, yang di sini agak-agak kuning-kuningan. Nah, seperti ini. Oke. Sehingga kalau di sini dia mati, kalau di sini dia menyala. Nah, di sini apabila dilepas, apabila diklik lagi, on press lagi, maka dia kembali ke frame pertama. Action, on, release atau on press juga. Ini begin, ini end, yaitu previous frame atau go to and stop frame 1 bisa juga. Saya pilih previous frame saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke scan 1 seperti ini. Coba kita jalankan. Halaman 1, kemudian halaman 2, halaman 3 yang tadi, halaman 4 seperti ini. Kalau saya klik, dia nyala. Kalau saya lepas, dia mati. Oke. Jadi begini caranya, bagaimana presentasi seakan-akan ini tombol ini berfungsi untuk menyambungkan listrik ke sini. Ini sederhana saja supaya kita mudah memahami. Selanjutnya tergantung dari kreativitas kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lanjutkan lagi dalam bahasan yang lainnya.